Sebelumnya kepercayaan sebelum ada Islam di Sulawesi Selatan. Ada 3 kepercayaan, yaitu pertama, kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Kedua, kepercayaan terhadap dewa-dewa patuntung. Ketiga, kepercayaan terhadap persona-persona jahat yang perlu untuk diketahui. Sebelum masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan, telah ada diperkenalkan agama Nasrani atau agama Kristen oleh penjelajah orang Portugis pada tahun 1538 Masehi dan 1543 Masehi. Namun rakyat Sulawesi pada umumnya masih menganut kepercayaan mereka kepada kekuatan gaib, roh, leluhur nenek moyang mereka yang dikenal dengan istilah Paturyolo. Menurut kepercayaan, masyarakat Sulawesi Selatan percaya kepada satu dewa yang tunggal. Dewa yang tunggal disebut dengan Dewata Sewai dan sering pula disebut oleh orang Bugis dengan Patotu atau dewa menentukan nasib. Kalau orang Makassar sering menyebutnya dengan Turai, Arakna atau kehendak yang tinggi, dan orang Mandar menamakannya dengan Puang Mase atau yang maha kehendak. Kalau orang Toraja menyebutnya Puang Matoa atau Tuhan yang maha mulia. Selain kepercayaan pra-Islam, dalam konteks budaya dan tradisi lokal, sejak dahulu, masyarakat Sulawesi Selatan telah memiliki aturan tata hidup. Aturan tata hidup tersebut berkenaan dengan sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan. Orang Bugis menyebut keseluruhan sistem tersebut dengan istilah Pangadareng. Orang Makassar menyebutnya Pangadakang. Orang Luwu menyebutnya Pangandaran. Orang Toraja menyebutnya Halut Todolo, dan orang Mandar menyebutnya Adesisa. Sisa kepercayaan yang mirip dengan kepercayaan Halut Todolo masyarakat Toraja masih terdapat di berbagai tempat di daerah Sulawesi Selatan. Ini dapat kita lihat dalam komunitas adat Matoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan di Onto, pegunungan terpencil di Camba dan Baru. Kepercayaan mereka dikenal oleh masyarakat luar dengan agama Patuntung. Agama Patuntung mempercayai adanya sesuatu yang maha kuasa, maha tunggal dengan berbagai nama. Ada yang menamakannya dengan Turya Arakna, atau yang berkehendak, dan sebagainya. Selain kepercayaan Halut Todolo, masih terdapat kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat di Sulawesi Selatan, yaitu agama Towani Tolotan. Agama Towani Tolotan dianut oleh beberapa bagian masyarakat di Sidenreng Rapang. Agama tersebut merupakan suatu kepercayaan yang mempercaya adanya kekuasaan alam yang tinggi, yang mereka namai Tupalanro atau orang yang mencipta, Dewa Sawai atau dewa yang tunggal. Dalam perurutan nama-nama yang mengandung aspek-aspek kedewaan, terdapat nama Batara Guru, Sawari Gading, Galigo dan sebagainya. Sejalan dengan pandangan di atas, Matulada mengatakan bahwa sebelum kedatangan Islam sebagai agama masyarakat Sulawesi Selatan, sudah mempunyai kepercayaan asli religi orang Bugis dan Makassar pada masa sebelum agama Islam. Seperti tergambar dalam epik, Ila Galigo sebenarnya sudah mengandung kepercayaan kepada Tuhan yang tunggal, yang disebut dengan beberapa nama, seperti Patoto atau dia yang menentukan nasib, Dewata Sewai atau dewa yang tunggal, dan Turi Arakna atau kehendak yang tinggi. Selain mengacu pada cerita Ila Galigo, kepercayaan masyarakat Bugis pra-Islam juga dapat ditelusuri melalui keberadaan komunitas bisu di istana kerajaan Bugis, termasuk di kerajaan Bon. Alasannya, karena umumnya ahli meyakini bahwa bisu adalah semacam pendeta agama pada masa itu. Gilbert Albert Hamonik misalnya, menyatakan bahwa di zaman kuno, kepercayaan di Sulawesi Selatan sangat kaya, jauh lebih kaya daripada kepercayaan yang disebut dengan salah sebagai animisme saja. Setelah proses Islamisasi, sistem kepercayaan tersebut kemudian beralih kepada Islam. Namun kepercayaan lama yang dianut oleh masyarakat tidak serta-merta hilang begitu saja. Pasca pengislaman, Sulawesi Selatan secara politis dan militer dapat dianggap selesai setelah Tanah Bon menerima Islam sebagai agama resmi pada tahun 1611 Masehi. Fase berikutnya adalah tahapan pengembangan ajaran Islam dan pemantapannya dalam pelaksanaan politik pada tiap-tiap kerajaan. Menurut Matulada, walau ajaran Islam berkembang, namun kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut lapangan kehidupan yang penting tetap dilakukan, seperti memberi sesajen pada saukang pada waktu hajatan, tetap berlanjut. Pada tahap awal, ajaran Islam belum diarahkan untuk pemberantasan
hal-hal yang dipandang berlawanan dengan syariat Islam. Bahkan Nur Hayati Jamas menegaskan bahwa kedatangan agama Islam tidak serta-merta menumbangkan adat istiadat dan tradisi lokal yang perwujudannya nampak dilandasi oleh kepercayaan asli nenek moyang. Pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa sebelum Islam masuk, masyarakat Sulawesi Selatan telah memiliki kepercayaan dan budaya yang telah berjalan lama. Kehadiran Islam tidak serta-merta meruntuhkan hal tersebut secara total. Para penyiar Islam saat itu tidak menitik beratkan pada perombakan pranata-pranata sosial yang ada. Akan tetapi, pengisian batin dan usaha merubah perbuatan dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Bila mana terdapat tradisi dan lembaga sosial yang bertentangan dengan Islam, tidak serta-merta dirubahnya, akan tetapi dengan bijaksana dicari gantinya dan dengan cara bertahap dimasukkan dalam lembaga atau pranata sosial yang telah ada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Infonea.